Lembut itu begini, kalau anak benar, ya, anak berprestasi, beri apresiasi. Ya, nggak ada lagi istilah begini karena di Jawa itu ada istilah begini, khususnya orang Jawa ya. Ojo dilem nanti gede dase gitu ya kan. Gitu. Ada itu istilah begitu. Itu sudah nggak berlaku, Pak. Makanya anak-anak kita nggak jadi maksimal karena anak-anak kita nggak pernah dipuji gitu, nggak pernah diapresiasi. Gitu. Jadi kalau anak benar, anak berprestasi beri apresiasi gitu. Contoh, sekali waktu Pak, anak saya ini yang Theo ini ngomong begini, Pak, hari Sabtu Theo mau masuk final, boleh nggak Papa nonton? Oh boleh, Papa pasti nonton ya. Anak saya ini pemain basket, Pak. Tingginya hampir 190 ya. Saya sendiri 165. Kenapa kok anak saya tinggi? Ya, saya dulu bikinnya sungguh-sungguh Pak Yongki, makanya dia tinggi ya. Nah, saya datang Pak ke Gor Bandung karena dia kuliahnya itu di Pajajaran ya. Saya datang ke Gor Bandung sama mamanya sama adiknya. Saya masuk lapangan sudah terlambat. Anak saya sudah main ya, sudah turun ke lapangan. Tapi saya pastikan supaya anak saya tahu bahwa saya sedang ada. Gitu. Dari atas tribun Pak, saya teriak keras-keras, 1, 2, 3 gitu ya. Karena anak saya ini juga sudah training pembicara young man, tapi dia belum mau turun karena dia memang bukan orang panggung ya. Terus kemudian dia langsung yes, wah, semangat dia, tahu papanya ada ya. Terus saya sampai sekarang kalau teleponan sama dia begitu, 1, 2, 3 yes gitu. Terus pria sejati yes 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 ya. Terus saya tambah biasanya 5 dosa no ya. Tapi dia tambah akhirnya ganti HP, saya bilang nanti dulu, pinter dia ambil celahnya, itu pinter dia. Menang Pak, anak saya menang. Saya teriak-teriak dari atas tribun itu, ayo semangat, semangat, asal Pak bola saya tepuk tangan ya. Walaupun orang nggak tepuk tangan, menang Pak. Nah begitu menang saya nggak tunggu dia naik, saya turun ya, saya peluk dia dan saya berkata selamat sang pemenang, kasih selamat. Itu ini prakteknya ya. Kira-kira gampang nggak? Nggak gampang loh, karena apa? Anda sudah terpola lama ya kan, dan ada prinsip begini, sebagaimana Anda dulu punya orang tua, Anda akan melakukan hal yang sama. Tapi mari hal-hal yang salah kita rubah hari ini. Boleh katakan amin, angkat jempolnya. Ya, ya kita rubah semua yang nggak benar, kita rubah supaya anak-anak kita lebih hebat dari generasi sebelumnya. Ya, sekarang belajarnya Pak. Ayo belajar menjadi orang tua yang lembut tapi tegas. Nah ini belajarnya sekarang. Belajar ini terus-menerus seumur hidup ini Pak. Belajar menjadi orang tua yang lembut tapi tegas. Satu ada 2 hal ya. Belajar untuk menjadi orang tua yang lembut tapi tegas itu ada 2 hal. Satu, belajar dari karakter Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah pribadi yang lembut tapi tegas. Yesus itu nggak hanya lembut Pak, tapi tegas ya. Dia lembut tapi tegas gitu. Ya. Gitu. Ayo kita baca ayatnya. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Yesus mengatakan, marilah belajar kepadaku karena aku lemah lembut. Lemah lembut itu adalah karakter yang mudah diarahkan, karakter yang mudah diajar. Rendah hati itu tidak sombong, ya, dia mengosongkan dirinya, terus jiwamu akan mendapat ketenangan. Nanti kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, ayat ini bukan karena problem loh. Mereka berbeban berat itu bukan karena problem, tapi karena ajaran-ajaran para rabi yang mengajarkan tapi tidak melakukan. Kira-kira begitu, bikin pusing. Pokoknya kalau kita diajar oleh orang yang tidak melakukan ajarannya, kita pusing sendiri. Kenapa? Karena kita itu butuh teladan sebenarnya. Yesus adalah pribadi yang lembut tapi tegas. Ayo tulis tegasnya Yesus di mana, lembutnya Yesus di mana, Anda tiru.
Jadi kalau Anda mau jadi pribadi yang tegas, tegasnya itu ukurannya Tuhan, lembutnya juga ukurannya Tuhan, begitu ya. Eh, Tegasnya Yesus begini, tidak kompromi dengan setan dan segala tipu muslihatnya. Jadi kita ngajari anak itu nggak boleh pakai cara-cara setan, nggak boleh pakai cara-cara bohong, ya lebih baik apa adanya, kira-kira begitu. Yesus nggak kompromi Pak sama setan, bahkan kita tegas diajari ngusir setan, gitu. Ya, gitu. Tegas terhadap tipu daya setan, nggak pakai cara-cara setan, dan setan mengendalikan dunia sekarang ini. Nah, saya mau langsung saja, lembutnya Yesus. Lembutnya Yesus itu bisa menerima siapapun tanpa syarat, gitu. Lembutnya Yesus bisa menerima siapapun tanpa syarat, gitu. Anda tidak boleh membeda-bedakan anak-anakmu harus diterima semuanya tanpa syarat, gitu, tanpa syarat. Semua anak-anak kecil di pangkuan Yesus gak takut, ya kan, diterima. Terus siapa lagi? Termasuk perempuan yang kedapatan sedang ketangkep basah bersinah. Semua orang sudah pegang batu, lempar batu, ya. Ketangkep basah harus dilempar batu kalau hukum Yahudi. Anda ngerti gak artinya ketangkep basah? Ya, ketangkep basah itu pada waktu ketangkep ya belum kering. Tapi ini nggak usah dicatat ya. Itu harus dihukum rajam. Tapi Yesus ngomong begini, aku juga tidak melempar kamu batu, ya. Pergilah dengan selamat dan jangan lakukan lagi. Ingat ya, namanya lembut itu memberi kesempatan, menerima apa adanya, dan mengampuni tanpa syarat. Itu namanya lembut. Gitu. Kita nggak boleh lagi pakai syarat. Kalau Anda pakai syarat berarti belum seperti Yesus. Nah, Anda perhatikan ayat yang ke-29 itu berkata begini, ini yang saya mau sampaikan penting buat Anda. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Itu kata kuncinya. Jadi Pak, seperti Yesus mementor murid-muridnya, demikian kita harus lakukan, gitu loh maksudnya. Yesus itu pakai prinsip kuk. Jadi kuk ya, seperti 2 ekor lembu untuk narik gerobak atau membajak itu pakai 2 sapi, biasanya gitu. Nah, itu yang satu harus sapi senior, satu sapi junior. Nah, begitu juga. Nah, yang senior itu supaya ngajarin yang junior. Nah, Anda sama anak itu harusnya begitu. Satu kuk, ada ikatan batin gitu loh. Jadi ngerti, membayangkan ya, satu kuk. Nggak boleh, anak itu perlu pendampingan. Satu kuk. Lembut tapi tegas. Lembutnya begini, tegasnya begini. Perhatikan baik-baik. Tegas dulu ya. Anda tuntun anakmu pada waktu menghentikan anak. Jangan basa-basi, berhenti gitu. Dua-duanya berhenti. Anak harus berhenti, tapi papa mama juga harus berhenti, gitu. Jangan larang anak, tapi Anda melakukan, nggak boleh ngerokok, tapi mulutmu ngebul terus, ya nggak berhenti dia, gitu, ya kan? Baca Alkitab, tapi Anda nggak baca Alkitab, ya nggak baca dia. Jadi dampingi, tegas ya, membelokkan tegas, menghentikan tegas, ya kan? Terus lembut itu kalau anak punya masalah, anak punya problem, dampingi, tuntun dia, gitu, tuntun dia. Gitu. Itu prinsip satu kuk. Jadi lembutnya kayak Yesus, tegasnya juga kayak Yesus. Terus kemudian yang kedua belajar dari hatinya Bapa di surga. Yohanes pasal 14 ayat 8 dan 9 ayat itu berkata begini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saya sangat tertarik dengan kata-kata begini. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sedangkan aku itu bersama kamu. Kamu melihat aku itu sama dengan melihat Bapa. Ya. Khusus para pria, saya mau ngomong begini. Kata bapak, kata dedi, kata papa, kata papi, kata ayah, kata abi, kata aba, itu semua miliknya Bapa di surga. Dan barang siapa berani menyandang kata ini, dia berarti harus menampilkan figur Bapa itu di rumah. Gitu. Ini bisa dilakukan oleh seorang ibu juga. Karena apa?
semua kekacauan rumah tangga tidak dimulai dari krisis ekonomi, tapi krisis fatherless. Gitu, tidak ada pembapaan dalam rumah. Tapi yang kita mau tiru hari ini adalah belajar dari hatinya Bapa di surga. Bapa kita itu adalah Bapa yang lembut tapi tegas. Katakan amin, angkat jempolnya. Oke, sekarang Anda tulis tegasnya Bapa. Tegasnya Bapa itu tidak kompromi dengan dosa. Nah, gitu. Tegasnya Bapa. Makanya ketika Yesus disalib, dia teriaknya begini, Eli, Eli lama sabatani. Apa itu artinya? Bapakku, Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Yesus itu nggak bersandiwara, Bapak Ibu. Betul-betul ditinggalkan Bapa. Kenapa? Dia lagi berlumuran dosa. Bahkan ada satu firman yang mengatakan dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Gitu ya. Makanya dia tinggalkan. Kenapa? Karena Bapak itu jijik terhadap dosa. Ngerti jijik? Jijik itu gini. Saya sekali waktu melayani camp di Guangzhou ya. Terus kemudian makan siang itu ada sayur seger banget, enak. Terus translator saya nanya, enak Pak Ishak? Enak banget bro. Sayur apa ini ya? Oh ini kalau di sini namanya sayur ini dari kita, oleh kita, kepada kita. Wah saya kaget. Apa itu? Gini nanamnya sayur ini, nyiramnya itu orang sini pakai gembor ya. Nah kalau buang air ditampung di situ. Terus dikasih air, nah buat nyiram sayur ini. Wah sejak itu saya kalau lihat sayur itu ya sama dengan lihat tai. Gitu. Nah seringkali Bapak itu ngomong begitu, nak jangan makan, itu tai. Wah bukan Tuhan, kayaknya ini rendang. Tai sama rendang kan mirip ya kan? Woi begitu dicaplok bener tai, makanya mules. Nah seringkali Bapak kita itu ngomong begitu, nah jangan lakukan itu, nanti hidupmu nggak sehat, hidupmu bermasalah, jangan lakukan itu dosa. Sekali-sekali ini Tuhan. Kita itu seringkali nabrak begitu loh. Pokoknya begini, ukuran tegas didik anak itu nggak kompromi dengan dosa. Saya punya prinsip begini Pak sama anak-anak saya. Selama itu bukan dosa, lakukan. Tapi kalau dosa jangan. Itu tegas namanya ya. Tegas itu pokoknya nggak boleh melanggar dengan dosa. Itu namanya tegas. Jadi kalau tegasmu benar, itu ada kaitannya tidak melanggar dengan dosa. Itu yang benar begitu ya. Terus kemudian lembut. Nah ini lembutnya Bapak. Mari kita lihat lembutnya Bapak. Tegasnya Bapak tidak kompromi dengan dosa. Jadi lebih baik begini. Anakmu nilainya pas-pasan tapi hasil karya sendiri daripada hasil karena dosa. Kira-kira itu salah satu contoh ya. Nah, lembut itu begini. Lembutnya Bapak itu kasihnya tidak bersyarat. Nah, itu. Kalau kasihmu masih bersyarat berarti ya, nak kamu pokoknya asal ranking 1, nanti papa mama ajak kamu jalan-jalan ke Surabaya, kita ke kebun binatang di Surabaya. Gimana kalau anakmu nggak ranking? Berarti nggak pernah ke Surabaya, berarti nggak pernah ke kebun binatang. Makanya jangan heran kalau anak-anakmu lihat Anda berdua jadi ingat kebun binatang. Ya, kelihatan ada celeng di situ, ada babi di situ, ada monyet di situ. Karena apa? Anda pakai syarat. Anakmu itu pinter nggak pinter, Anda yang bertanggung jawab. Ya, memberi apresiasi juga Anda yang bertanggung jawab. Seperti Lukas 15 itu loh, anak terhilang pulang itu, siapa dulu yang lihat? Anaknya. Begitu lihat itu, papanya langsung teriak-teriak. Mari kita bikin pesta, ambil lembu yang tambun, ambil tongkat, ambil cincin, mari kita pesta, anak bandel pulang. Dan nggak ngomong begini, nak, kamu boleh pulang asal 1 begini, 2 begini, enggak, langsung dipeluk, ya. Itu. Coba kalau sekali waktu ada berita, ada ucapan syukur, kita diundang. Di mana? Di rumahnya Pak William. Ada apa? Anaknya ranking 1, itu biasa, ya kan? Kita diundang, ada syukuran. Di mana? Di rumah Pak William. Kenapa? Anaknya nggak naik kelas. Wah, itu keren itu ya. Nggak naik kelas, syukuran. Ya kan? Ini bukan ngajar bodoh, tapi ini saya mau kasih tahu, nggak ada anak itu bisa berubah kalau ditekan, nggak ada. Saya punya anak 2 ya, sama istri yang lama almarhum. Yang sekarang istriku bawa anak 4, jadi langsung anakku 6 sekarang. Ya, cucu hampir 4, hampir 5 malah ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, ini proyek besar yang Tuhan percayakan ya, harus menghadirkan kerajaan Allah. Nah, anak saya yang pertama itu pinter, Pak, cerdas ya, berpotensi. Terus kemudian kuliah di Pajajaran Bandung itu dapat beasiswa 50%. Karena apa? Pinter, cerdas ya, dan punya prestasi juga.
dalam basket ya. Terus yang kedua ini wanita, namanya Kezia. Nggak pinter, nggak cerdas, tapi tekun dia ya. Tapi saya perlakukannya sama, tak kasih dua-duanya tanpa syarat. Dan saya nggak gini, ada orang tua kan anak ranking 1 kasih hadiah ini, ranking 2 ini. Akhirnya anak yang nggak dapat ranking itu makin tertekan gitu. Nah, anak saya yang kedua ini sekali waktu dia pulang bawa nilai sambil diayun-ayun gitu ya. Dia ngomong, "Pak, adik dapat 2." Dengan bangga loh dia ngomong. Dalam hatiku dapat 2 kok bangga ini anak ya. Saya nggak marah, saya peluk dia. "Dek, anak papa nilainya 2." "Iya, Pak. Kalau 1 bagus ya." "Loh, 2 babak belur kok 1 ya kan." Tapi intinya saya terima anak saya apa adanya dan saya ajarin dia. Sekali waktu ya, saya lihat ulangannya itu begini, ayam jantan berkokok, ayam betina titik titik titik, tanda tanya, dia isi berkikik ya. Jadi kalau jantannya berkokok, betinanya berkikik menurut dia. Saya dalam hati saya, anak ini nggak pinter tapi kreatif. Nah, punya jawaban sendiri. Ya kan? Terus diajarin baca sama mamanya. SA, SA, PU, BU, LI, LI, DI, DI. Terus kalau dibaca semua dengan semangat dia ngomong gini, "Pager, Mama." Loh, kok pager? Saya dari jauh ngomong, "Ma, iya Pak, tak jempolin." "Loh, kok jempol sih Pak?" Jempolnya berani menjawab. Lebih baik jawaban yang salah supaya dia tahu kalau dia salah. Kenapa? Karena anak yang takut salah itu biasanya, ini ingat baik-baik ya, anak yang takut salah itu pilihannya kalau nggak jadi pembohong, jadi tetap salah karena tinggal dalam kesalahan yang cukup lama, nggak berani ngomong salah. Harusnya anakmu itu sampai berani ngomong salah loh Pak, Bu. Jangan gagal loh dalam hal ini ya. Terus kemudian anak saya ini akhirnya kuliahnya ambil perfilman televisi ya. Tugas akhir harus buat film singkat dan kemudian yang diangkat bukunya Ahok. Dia tanya, "Pak, boleh aku angkat ini jadi film singkat?" "Oh, boleh. Tapi kamu harus minta izin sama Pak Ahok. Berani nggak?" "Berani, Pak." "Oke, Papa dampingi. Papa siap untuk sama-sama kamu." Deal ya. Begitu deal sama Ahok ternyata dosen pembimbingnya nggak setuju ya. Karena kayaknya nggak suka sama Ahok ya. Slamet Raharjo. Tapi akhirnya deal juga. Nah, salah satu adegannya Ahok kecil mau ketabrak mobil ya, yang bak mobil saya, Pak. Wah, itu, "Pak, jangan tegang." Dalam hatiku, pendeta suruh main film, nggak di training, nggak di briefing, langsung main. Gimana nggak tegang? Ini nanti ketahuan MB malah dipecat aku ya kan. Tapi kalau buat saya, lebih baik kehilangan pelayanan daripada kehilangan keluarga. Kenapa? Kita itu kadang-kadang salah pilih loh. Lebih baik kehilangan pelayanan daripada kehilangan keluarga. Karena apa? Kalau keluargamu kuat, pelayanannya pasti kuat juga gitu loh. Kalau keluargamu kuat, bisnisnya pasti kuat juga karena basicnya itu harus berangkat dari keluarga. Tapi puji Tuhan Pak, anak saya ini akhirnya dia lulus dengan nilai cum laude. Jadi saya mau kasih tahu ya, tidak ada anak bisa berubah karena tekanan, karena intimidasi, karena dihakimi. Tapi begitu diterima ya, kasih Bapa ya, lembutnya Bapa itu kan kasihnya tidak bersyarat. Itu kasih satu arah, Pak. Coba Anda, mari kita buat perbandingan dulu sebelum saya akhiri ya. Yusuf itu keren, Pak. Dari semua saudaranya dia paling kuat. Akhirnya menjadi pemimpin di Mesir ya. Dia melewati lubang sumur kering, naik. Ya, melewati rumah Potifar, selamat. Ya kan? Nggak terjerumus ke dalam hal moral ya kan, terus masuk penjara, akhirnya jadi. Kenapa? Karena nanti kalau Anda baca ya, Kejadian 37 ayat 3 itu Yusuf dikasihi lebih dari saudaranya yang lain. Ini namanya kasih yang utuh, kasih satu arah. Anakmu itu harus dapat kasih satu arah gitu loh. Jangan punya pamrih kalau mengasihi anak. Saat Anda lepas dan Anda nggak nuntut apa-apa gitu. Lepas saja kasihmu. Saya pernah tanya sama pengerja saya, anak mentor saya sih. Namanya Chris, umurnya 22. Chris, kamu percaya nggak ketika Yusuf itu diganggu Potifar, istri Potifar. Istri Potifar itu udah pakaiannya minim ya, cantik, bodinya bahenol, lenggak-lenggok gitu. Percaya Pak. Tapi Yusuf keren loh, bisa lari loh. Kalau misalnya kamu yang jadi Yusuf, kira-kira gimana?
Dia nggak bisa jawab loh Pak. Dan untungnya dia nggak nanya begini, kalau Bapak yang jadi Yusuf kira-kira gimana? Untungnya nggak nanya begitu. Kalau nanya begitu aku ya pusing ya kan. Sebab nggak ada pria sakti loh di sini. Nah, saya mau kasih tahu, ternyata salah satu anak kuat nggak terjerumus ke pornografi, ke hal-hal moral ini Pak. Kalau dikasihi penuh, kasihnya itu penuh, satu arah gitu. Makanya jadilah seperti Bapa ya. Bapa di surga itu tegasnya nggak kompromi dengan dosa, terus kemudian lembutnya, kasihnya tidak bersyarat. Jadi kalau mengasihi jangan punya syarat apa-apa, nggak ada syarat, udah kasih tanpa syarat, kira-kira begitu. Ayo kita tundukkan kepala sebentar dan setelah itu kita diskusi ya. Kita berdoa. Saya ingin Anda letakkan dua tanganmu di dadamu dan taruh semua anak-anakmu di dadamu, dalam hatimu. Haleluya. Bapa, kami letakkan anak-anak kami di hati kami, menjadi hal yang penting, lebih penting dari apapun setelah Tuhan, setelah istri kami Tuhan. Dan biarlah mereka terus ada di tangan kami, selama masih Kau percayakan di tangan kami, sampai kami bisa melepas mereka dan mereka akan berjalan lebih cepat dari kami, lebih kuat dari kami, lebih hebat dari kami. Itu sebabnya berikan kami hikmat dan berikan kami terus pencerahan firman, supaya kami mendasarkan apapun yang kami lakukan kepada anak-anak kami, dasarnya adalah firman. Kami percaya kalau dasarnya firman, sumbernya pasti surga, dan pasti suasana surga akan mendiami hati dan pikiran mereka. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat kami kembalikan kepadamu. Biarlah Tuhan terus tuntun kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.